eh, pendiri dari Museum of Toys. Kalau kalian tahu, Museum of Toys itu bukan museum, tapi juga bukan toko. Jadi dia itu sebenarnya bergerak seperti selayaknya galeri ya. Nanti kita bicara panjang gitu, nanti akan dijelaskan gimana keterlibatannya di contemporary art. Tapi kalau saya tuh mau lebih suka menyebut Museum of Toys itu sebagai rumah pertama dari desainer, dari toy designer di Indonesia. Nggak ada lagi di Indonesia yang seberani mereka saat mereka berdiri. Mereka tuh bukan hanya jualan, tapi mereka mengkurasi juga berbagai art toy, baik dari mancanegara yang dibawa ke sini maupun penciptaan-penciptaan IP untuk dibuat toy dari Indonesia yang harapannya bisa ke mancanegara. Jadi yang dilakukan ibu ini sangat unik, karena kalau jadi kolektor karya seni itu udah dari zaman Yunani orang udah koleksi. Tapi kalau collectible art toy itu tuh baru zaman-zaman sekarang ini. Nah, makanya ini menarik movement yang dibuat. Saya mau fact check dulu sebelumnya. Jadi 2022 tuh ada karya dari Museum of Toys di Art Jakarta Garden, gede banget, 3 meteran atau 4 meter gitu ya. Yang katanya terjual ratusan juta rupiah, tapi bayarnya pakai Bitcoin, benar ya? Coba fact check dulu. Waduh, langsung diliatin saya. Langsung diliatin. Bener nggak gitu ya? Bener. Nggak, sebenarnya bukan yang itu. Tapi Oh, kalau patung 3,5 meter itu benar. Tapi waktu itu pas lagi zaman NFT lagi tinggi banget, jadi ada salah satu kolektor yang mau bayar salah satu barang yang dibeli di galeri kita, bayarnya pakai Bitcoin. Bitcoin. Bagus perginya ke MOT. Kalau pergi ke Ruci, apa itu Bitcoin? Ada tamu kehormatan saya datang. Masuk, nggak apa-apa, terlambat, dipersilahkan. Silakan masuk. Nah, di tengah ini adalah gembong dan inti daging dari pembicaraan ini, yang kayak tadi saya bilang, Ibu Dewi Soeharto ini, atau biasa dikenal dengan Ibu Deyang. Terkenal dengan Ibu Deyang, bukan biasa dikenal, sorry. Itu adalah lawyer yang sangat handal, lebih dari 35 tahun sudah bercimpung di dunia art. Beda banget kan, tadi saya baru 15 tahun, 15 tahun, dia 35 tahun, 20 tahun kan. Udah lebih dari 35 tahun dan punya bidang utama dan memang handal, terkenal di intellectual property rights. Sekarang salah satu partner di Assegaf Hamzah and Partners, one of the biggest law firm in Indonesia. I think it's the biggest law firm in Indonesia ya. Di luar dari itu, Ibu Deyang ini juga banyak bisanya. Dia juga kontribusi pendidikan, dia founder Sekolah Cikal. Ada yang tahu Sekolah Cikal? Tahu dong, pasti. Lalu juga berkontribusi bukan hanya di pendidikan, tapi juga di kebudayaan, menjadi co-founder dan Secretary General dari Yayasan Mitra Museum Jakarta. Selain itu, aku mau cerita fun fact. Kalau tadi fact check, kalau Ibu Deyang mau fun fact. Fun fact-nya, nama kantor saya itu namanya Dentons HPRP. Nama legal Indonesianya itu Hanafiah Ponggawa and Partners. Nah, sebelum namanya Hanafiah Ponggawa and Partners, namanya itu Hanafiah Soeharto Ponggawa. Soehartonya itu adalah Dewi Soeharto, yaitu Ibu Deyang. Jadi berjodoh ya. Saya bisa jadi moderatornya Ibu di sini. Oke, kita warm up dulu ya. Saya ke Ibu MOT dulu, Ibu Desi dulu. Bos MOT. Boleh ceritain nggak sih gimana sih awalnya buat MOT? Terus akhirnya terjun lebih dalam ke seni kontemporer tuh gimana? Apa dari awal memang, gue nih anak art parah, anak seni kontemporer parah, terus baru mikirin line of business yang cocok, atau gimana sih ceritanya? Oke, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Thank you buat sesi hari ini. Mungkin cerita sedikit dulu tentang MOT. Tadi Rio sempat bilang Museum of Toys itu bukan museum. Tapi sebenarnya Museum of Toys itu diawali dari keterbatasan pemahaman kita tentang museum dan kita bikin museum. Jadi waktu itu kita pertemuan saya bertiga dengan partner saya, ada Win, ada Ando. Kita bertiga
Jadi Win itu adalah salah satu kolektor art toys terbanyak lah gitu ya di Indonesia. Dan karena kita tadi gitu yang tadi saya bilang keterbatasan kita pemahaman tentang museum, jadi kita bikin museum, kita bilang itu museum, kita pajang semua mainan tanpa dijual, dan di bawahnya kita bikin coffee shop. Jadi sebenarnya awalnya gitu Rio, awalnya dari situ. Jadi awalnya kita sebut namanya Museum of Toys. Lalu berjalannya waktu memang karena kita, terutama kalau saya memang sudah penggemar Tom Tandio kebetulan. Dari lama saya penggemar fans berat sama Pak Tom Tandio. Jadi saya ngikutin banget semua perjalanannya Bapak. Jadi saya ngikut art banget lah ya. Saya pelajarin, saya suka datang ke art fair, saya suka lihat-lihat kesukaan saya dari sana. Lalu ya bertemulah kita bertiga antara Win dengan kesukaannya di art toys, saya kesukaannya mungkin di art industri, dan my partner Ando dia yang paling, kalau tadi Rio bilang jaksel nah dia tuh yang hype banget gitu ya. Jadi akhirnya kita bertiga ketemu dan benar tadi kita pengen banget, mimpinya tuh pengen banget jadi wadah buat para kreator Indonesia. Saat itu banyak sekali para kreator muda yang memang di Indonesia yang mereka melakukan art toys, tapi mereka nggak tahu mau kemana, mereka bingung gitu, atau mereka cuma bikin sculpture, habis itu ya malahan mereka malah masuknya ke art fair, bukan art fair, maksudnya toys fair di luar negeri gitu. Dan akhirnya ya, dari kita coba yuk bangun komunitinya, berkumpul lagi, duduk bareng lagi, ngobrol lagi sama teman-teman di art. Bahwa kayak kita bisa kita ya berdiskusi terus lah tentang ini, bagaimana supaya industri art toys ini bisa masuk di art industry. Lalu lalu kita masuk ke production. Makanya di 2020 tepatnya pas saat Covid kita bangun tuh, kita punya pabrik, karena kita berharap waktu itu untuk bikin art toys harus dari Indonesia Bu. Jadi kita merasa kita selalu made in China gitu. Kita pengen bikin, makanya di beberapa toys yang sempat kita buat di bawahnya itu ditulis proudly made in Indonesia. Tapi sayangnya ya karena Covid akhirnya kita harus tutup sementara yang untuk pabrikasinya ya. Tapi untuk yang 3D farmingnya kita bahasanya itu tetap berjalan, dan kita makanya berubah haluan ke sculpture. Oke. Makanya jadi akhirnya karena kita udah keburu bikin 3D print yang banyak untuk bikin molding, akhirnya untuk produksi massal jauh lebih berat lah waktu itu. Jadi akhirnya kita coba untuk balik lagi ke kita masuk ke sculpture. Habis itu ya berharap mudah-mudahan semakin kesini industri ini makin kuat lagi ya, kita bisa balik. Karena pengen banget lah gitu untuk bikin satu kebanggaan lokal punya yang memang dalam bentuk produk, selain senimannya juga produksinya. Jadi itu sih kurang lebihnya tentang Museum of Toys. Dan akhirnya makanya mungkin kita sekarang lebih mulai menggunakan kata MOT sebagai brand daripada Museum of Toys. Karena kalau nggak nanti kalau Museum of Toys pada bingung gitu, ini museumnya di mana gitu. Sedangkan sejak Covid sebenarnya museum itu kita tutup. Karena ya waktu itu kita galau ya, berapa tahun bingung ini gitu, buka jalan mau apakah bisa running apa enggak, ya itu sih. Itulah kurang lebihnya tentang Museum of Toys. Mantep ya, ternyata mulia ya tujuannya ya. Kirain biar dapat cuan makin banyak aja. Itu juga. Tadi kita sebelum di sini kita baru ngobrol kalau kita dapat cuan tuh jadi berkat adalah to extend untuk extend lagi berkatnya gitu. Kita berempat setuju. Jadi mantap nih yang dilakukan. Saya beralih dulu ke yang paling cakep, paling ganteng di stage ini. Bapak kan saya ya nggak tahu kalau orang lain. Kalau saya sih kenalnya beliau ini tuh sebagai penyanyi di Soul Vibe dulu ya. Masih ya. Masih. Nah tapi apa yang memutuskan pindah haluan menjadi seniman totalitas di dunia seni kontemporer? Dan total udah berapa lama ya? Kalau keterlibatan di industri kreatif asik. Seni as in general ya, bukan cuman seni lukis ya. Berarti udah dari musik serius tuh berarti dari 2008 ya. Dari 2008 itu album pertama Soul Vibe itu dulu tahun itu. And then sampai 2013, and then gue memutuskan untuk expand sebagai seseorang yang kreatif, pengen expand lagi untuk bisa explore potensi lagi, and then akhirnya beralih ke seni rupa.
selain juga sebelumnya fokus di graphic design juga, pernah punya studio design sendiri juga gitu. Sekarang seni rupa, and then setelah hampir 8 tahun fokus di seni rupa, akhirnya mencoba untuk menerima bahwa memang mungkin beda-beda ya setiap seniman ya, tapi gue menyadari dan mulai embrace secara kesadaran lebih bahwa gue adalah orang yang multidimensi gitu. Gue pas balik lagi tadi, kalau menurut bahasa lo adalah nggak fokus, tapi kalau gue mulai bisa melabel itu sebagai gue adalah orang yang multi passionate kali ya. Jadi gue memang tidak mau membatasi diri, bahwa gue dititipkan banyak hal oleh Sang Pencipta untuk sebaik-baiknya mungkin bisa gue aplikasikan lagi ke hal-hal yang mungkin tidak sejenis atau tidak langsung resemblance punya keterkaitan, tapi masih dalam payung kreatif gitu, masih dalam payung kesenian walaupun modanya bisa berbagai bentuk gitu. Makasih ya Bang menjustifikasi juga kepada gue. Enggak, karena gue karena gue paham konteks itu ya. Kita sering banget karena kita hidup di apa namanya moda sosial yang rasanya satu orang tuh harus fokus gitu di sebuah hal gitu, padahal seolah-olah kesannya orang yang punya multi passion, punya kemampuan yang berbeda itu seolah-olah tidak punya tempat akhirnya gitu. Padahal gue percaya bahwa orang-orang yang multi passionate mereka bisa punya perspektif yang lebih objektif dan punya kesadaran yang lebih luas terhadap creative force ini gitu. Kita bisa jadi bridge buat satu industri ke industri lainnya gitu. Benar. Nah ini dia nih gembongnya nih yang multi passionate-nya udah dari 35 tahun lalu. Ada hukum, pendidikan, tapi ada seni juga. Nah, daripada nanya yang lain, saya mau fokus di seninya dulu nih, Bu Dea. Kan bisanya banyak ya. Tapi kan pertama kali jatuh cinta sama dunia seni rupa itu kapan? Dan akhirnya coba aktif itu di dunia seni rupa itu menjadi apa dulu sih pertamanya? Menarik nih karena bisanya banyak, atau bisa masuk seni rupa datang gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi pertama-tama kehadiran Bapak Ibu teman-teman sekalian di acara ini. Pertanyaannya kapan mulai seni rupa? Gitu. Dan kenapa dan apa yang bikin masuk ke seni rupa? Oke, sebenarnya seni itu udah jadi bagian dari keseharian saya dari kecil. Jadi inget waktu dulu tuh ini saya paling tua kayaknya di ruangan ini. Tahun 79 tuh dulu sekolah Januari sampai Desember, terus berubah jadi Juli to Juli. Nah, pada waktu itu tuh saya kelas 6 SD mau ke 1 SMP gitu. Saya mengisinya dengan mendaftar di Suara Mardika, kelompoknya Mas Guru Soekarno. Tapi pada waktu itu saya nggak mau nari gitu, nggak mau, sebenarnya maunya lebih ke organisasi gitu, ke organisasi. Tapi seiring dengan perjalanan itu gitu, Suara Mardika mengenalkan saya untuk mencintai berbagai bentuk seni gitu. Jadi memang udah keseharian tuh kenal banyak orang seni, mulainya dari seni pertunjukan gitu kan. Kemudian saya sekolah hukum di UI gitu, kerja, bikin kantor sama Al sama Nino, founding partnersnya Hanafi atau Ponggawa pada waktu itu. Dan sebagai lawyer kita kan ada practice group yang harus kita pilih gitu kan, macam-macam gitu. Jadi saya ngerjain corporate juga, ngerjain IP juga gitu. Nah pada saat itu kebetulan alhamdulillah dapet klien itu yang media besar gitu. Udah berapa lama sampai sekarang, 35 tahun bantu di Disney Company juga, ada Walt Disney Company gitu. Jadi IP itu kemudian menjadi sesuatu yang saya kerjakan sehari-hari gitu. Jadi banyak sekali gitu, harus mengetahui dunia seni rupa juga gitu, berkembanglah gitu. Dan salah satu passion saya adalah sebenarnya juga, ya kalau tadi bilang, jadi saya mendapatkan istilah baru nih hari ini dari Abeng, multi passion, istilah yang bagus banget gitu, multi passionate gitu.
di situ berkembang karena kita tahu bahwa sebaik-baiknya orang kan yang punya manfaat banyak ya buat orang lain, kayak kita tadi bicara tadi pagi gitu. Jadi dari ilmu-ilmu yang didapat itu bagaimana caranya bisa berguna buat banyak orang gitu. Jadi passion juga di pendidikan gitu kan, pendidikan sekolah gitu kan, mendirikan sekolah sama partner saya Najila Shihab gitu, sekolah Indonesia tapi yang alhamdulillah memang IB World School. Yang alhamdulillah sampai sekarang udah semakin berkembang gitu di berbagai kota, dan malah sekarang kita bikin sekolah blended learning, sekolah murid merdeka. Nah, itu ada 60 hubnya di berbagai kota di Indonesia gitu. Penekanan pada kesenian dan kebudayaan Indonesianya juga syarat banget di sini gitu, karena setiap tahun itu anak-anak itu harus mempelajari budaya dari macam-macam daerah Indonesia, dan itu tentu bersentuhan dengan seni rupa, dengan seni pertunjukan dan berbagai kegiatan. Jadi nggak berhenti-henti untuk terus belajar tentang kesenian gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang, sehingga waktu tahun 2016 beberapa teman juga menginisiasi untuk membantu museum-museum di Jakarta. Pada waktu itu sebagian besar dari mereka itu adalah teman-temannya Tom juga nih gitu, di para kurator, para kolektor gitu, pegiat museum gitu. Kita mendirikan Yayasan Mitra Museum Jakarta, dan di sana banyak sekali bekerja sebenarnya juga dengan para seniman-seniman. Sebenarnya kita tuh banyak sekali didukung sama seniman-seniman yang bantu gitu. Raising fund dari art, kita auction, kita bantu untuk museum-museum. Jadi itu juga berkembang sebenarnya. Kalau mau dilihat benang merahnya, kemudian jadi keterlibatan di museum, bisa bikin program-program di sekolah, bikin pop-up museum di sekolah-sekolah. Dan nggak berhenti di situ aja. Sekolah Cikal juga menginisiasi yang namanya komunitas guru belajar senusantara. Itu isinya guru-guru penggerak yang mau belajar lebih banyak. Nah, guru-guru ini juga jadi bisa terbekali dengan tentang seni rupa dan kebudayaan dari networking yang dibangun bersama pada waktu itu. Mantap dulu. Tepuk tangan dulu buat 3 pembicara kita ya. Belum mulai topiknya udah kelihatan kayak legit parah. Ini bertiga. Dingin juga ternyata. Oh dingin ya? Oh saya panas Ini ya? Apa jaksel saya? banget ya, legit gitu. Apa saya nervous ya? Iya nih jaksel banget nih saya nih. Jadi kita ngomong topiknya nih, kita kan ngomongin tentang art beyond canvas, bahwa bisa berkembang ke IP. Jadi memang seni rupa itu sudah tidak berhenti lagi di sebuah medium kontemporer, mediumnya apapun. Tidak berhenti lagi ada di rumah kolektor, di galeri maupun di museum. Seni rupa itu udah keluar, dan kadang tanpa kita sadari maupun kita sadari sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita masuk ke segmen pertama, segmen kayak Najwa ya. Art in the Edge of Expansion. Pertama saya ke tokoh sentral dari, karena benang merahnya seni rupa ya, bertiga ini. Jadi tokoh sentralnya adalah seniman. Jadi kita pertama langsung tanya ke senimannya dulu nih. Beng, sebagai seniman kontemporer, gimana lo ngelihat perkembangan penggunaan karya seni yang udah diterapin di luar dari kanvas? Ada yang ke fashion, ke film, ke brand-brand, macam-macam. Dan mungkin lo boleh ceritain nggak pengalamannya? Lo punya nggak pengalaman yang akhirnya membawa karya seni lo keluar dari medium kanvas itu ke medium yang quote-unquote lebih komersial gitu ya, atau lebih accessible to public gitu ya. Satu, gue mau menjelaskan dulu bahwa gue berangkat dari perspektif mungkin karena benang merah kita seni rupa, tapi gue mau berangkat dari perspektif yang lebih holistik gitu ya, yang lebih perspektif mengenai kesenian atau seni itu sendiri. Yang kedua, perihal konteksnya seni rupa yang berhubungan dengan komersial, itu juga kebetulan gue juga sudah melakukan bekerja sama, berkolaborasi dalam konteks komersial, dalam konteks seni rupa dan visual gitu ya. Kita bisa say itu ilustrasi gitu misalnya, itu juga sudah berkolaborasi gitu.
Terus pertanyaannya apa tadi? Jadi lu boleh cerita pengalaman udah pernah kolaborasi iya. sama apa aja dan prosesnya gimana Secara lu, komersial, lu membawa karya seni yang sebenarnya Iya. quote unquote seni murni, Iya, lu iya. tarik keluar, Iya. expand to the other medium yang lebih accessible. Pengalaman bekerja sama dengan beberapa brand, untuk gue, kalau untuk gue ya, yang cukup berkesan adalah bagaimana kita bisa menjembatani tadi antara pemahaman kita sebagai seniman dalam konteks seni murni gitu ya, dengan sesuatu yang applicable gitu. Tapi yang menarik untuk gue, yang sering terjadi adalah klien gitu ya, atau aspek atau pihak kolaborator itu sering mengungkapkan sesuatu yang sampai sekarang gue sebenarnya cukup mengganggu sih, perihal tapi kita maunya beli putus, kita mau beli putus visualnya ataupun desainnya gitu. Ini juga mungkin ibu nanti bisa bantu jawab kali ya. Nanti kita Itu cukup mengganggu buat gue pribadi ya, karena maksudnya tidak ada tuh yang namanya beli putus hak cipta gitu. I would do it unless with certain amount of money that is worth it gitu. Tapi which is itu akan jauh over budgeting dari project ini gitu kan. Tapi itu sesuatu yang menurut gue cukup mengganggu dan rasanya perlu dikoreksi ataupun perlu dipahami bersama gitu, bahwa if you're a corporation or if you're a brand, if you want dan belum mau mengajak kolaborasi seniman atau visual, rasanya harus dihindari pemahaman perihal kita maunya beli putus visual. Benar. Karena untuk gue nggak tahu, mungkin gue nggak bisa mewakili teman-teman yang lain ya, ini karena based on experience saja. Yang gue lakukan adalah, mohon maaf, saya tidak melakukan proses beli putus. Yang saya lakukan adalah Anda membeli hak penggunaan dari visual yang saya produce. Either pilihannya untuk berapa banyak, which is beberapa item misalnya atau beberapa varian, atau bisa pilihan lainnya adalah untuk berapa lama hak penggunaannya, itu yang dibayarkan oleh klien. Betul. Jadi bukan berarti gue bayar budget lu berapa ya segini, oke gue bayarin desainnya buat gue ya atau visualnya buat gue ya. Nah, it doesn't work that way. Iya. Itu yang cukup menarik dan itu yang selalu gue ingatkan sih ke klien ataupun ke kolaborator gitu ya, di awal malah biasanya, bahwa kalaupun mereka tidak minta, walaupun mereka tidak mengeluarkan statement kita mau beli putus, pasti akan gue declare duluan, gue state duluan bahwa kita tidak beli putus, sistem kerjasamanya adalah begini, yang kalian bayarkan hak penggunaan. Nah, gitu. Menjadi menarik, kebetulan kayak tadi saya udah bilang kita punya ahlinya di sini, kita mau gali lebih dalam terkait dengan ini. Tapi sebelum kita gali dalam ke praktiknya, kita ngomong layernya dulu ya, yang paling atas dulu, dasar-dasarnya ke budaya. Jadi sebenarnya intellectual property rights yang mungkin mengikat atau terikat atau terkait dengan karya seni itu ada apa aja sih? Terus hubungan intellectual property rights dengan karya seni itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita dasarnya dulu lah supaya teman-teman semua mengerti. Harapannya teman-teman ada yang vendornya Abeng, mungkin kalian yang harus belajar nih vendor-vendornya Abeng nih. Oke, terima kasih Rio. Jadi di sini juga ada beberapa lawyer, saya lihat juga ada teman-teman dari seni rupa juga gitu. Nggak apa-apa ya, saya kasih sedikit gambaran mengenai teorinya dulu secara hukum gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual gitu? Karena tadi Abeng bilang gitu ada karya gitu ya. Abeng sebenarnya udah menjelaskan juga kayak ada hak-hak penggunaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh hasil olah pikir kita, kreativitas kita itu kalau sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seketika itu menciptakan suatu hak bagi kita. Ada hak yang otomatis, ada yang tidak otomatis. Hak kekayaan intelektual itu jadi adalah hak yang timbul secara hukum gitu kepada pencipta gitu atau kepada pihak yang melakukan suatu pencatatan atau pendaftaran
atas hasil olah pikirnya, ide, inspirasi, tapi bentuknya harus nyata. Jadi melindunginya itu adalah melindungi yang sudah ada ekspresi secara nyata. Nah, itu terbagi dua, yaitu hak cipta yang langsung otomatis berlaku, dan ada yang namanya hak kekayaan industri. Sering orang bilang udah dipatenkan, ini ada merek dagang, ada paten. Nah, itu sebenarnya hak kekayaan industri itu ada bermacam-macam. Ada hak atas merek, ada hak atas paten, ada rahasia dagang, ada indikasi geografis, ada juga perlindungan terhadap tata letak sirkuit terpadu kalau untuk di komputer. Kalau indikasi geografis itu adalah nama sebutan juga yang berkaitan dengan asal muasal, jadi regional gitu. Seperti merek tapi kaitannya dengan daerah tertentu. Sementara kalau merek itu melindungi tentunya merek barang, dagang atau jasa ya sebagai ciri. Kalau paten itu terhadap inovasi. Intinya tuh ada gitu, ada produk dan proses yang ada unsur kebaruan, ada unsur inovatif. Rahasia dagang tentunya artinya bahwa kalau kita punya suatu resep merek, resep makanan misalnya gitu, atau sesuatu yang memang harus ditreat sebagai rahasia, itu adalah rahasia dagang. Nah, di mana karya seni rupa gitu ya? Karya seni rupa itu termasuk yang dilindungi oleh hak cipta. Gitu, dilindungi oleh cipta, sehingga ketika diciptakan dan sudah ada bentuknya, otomatis dia punya hak cipta gitu. Nah, berapa lama nih berlakunya itu si hak cipta ini? Hak cipta itu berlaku sepanjang hidup si pencipta plus 70 tahun setelah meninggalnya yang bersangkutan. Tapi kalau itu badan bukan 70 tahun dan sepanjang hidup tadi itu plus 70, tetapi 50 tahun. Nah, yang sering kali orang tuh tidak sadari bahwa sebenarnya nggak perlu ada registrasi gitu, karena kan otomatis timbul ya kalau hak cipta gitu terhadap si karya seni rupa. Yang disebut karya seni rupa itu tentunya lukisan termasuk, gambar, seni pahat, seni patung, kolase ya, itu termasuk. Dan ada beberapa items juga di dalam perlindungan undang-undang hak cipta untuk karya yang kita kenal sebagai karya seni rupa, tapi itu berupa adaptasi, transformasi dari seni, dari karya yang sudah ada gitu. Nah, itu juga mendapatkan perlindungannya tentunya waktunya agak berbeda-beda gitu. Sebenarnya saya tuh ada slide sih buat yang biasa dipakai untuk bantu teman-teman di asosiasi galeri seni rupa dan perupa gitu. Tapi kan ini bentuknya talk gitu. Tapi dengan senang hati kalau mau saya bisa bagi gitu slide itu, karena intinya kan yang mau berbagi ilmu. Nanti mungkin dikasih di sini ada lawyer dari AHP juga, ada Faisal sama Nalendra, nanti bisa memberikan linknya mungkin ya buat bahannya. Mau? Iya, semuanya boleh dapat. Gitu. Teman-teman seniman yang ada di sini terutama jangan lupa minta linknya. Iya, kita dengan senang hati kok, selalu berbagi ilmu, dan kalau ada yang mau bertanya, nggak bener kok kalau keluar langsung. Bercanda Bu itu. Siapa aja sebenarnya kita kalau di AHP kita memang ada pro bono program. Jadi kalau ada asosiasi atau beberapa orang mau belajar bersama tuh belajar aja ke kantor kita beri kelas dan ada IP Talk juga di Instagram reguler dilakukan gitu. Nah, tadi itu perlindungannya kenapa ya? Terus kalau punya hak cipta, terus emang kita punya hak apa gitu? Nah, hak cipta itu menimbulkan juga hak nih kepada si pencipta sama pemegang hak ciptanya, yaitu apa? Hak ekonomi. Tadi yang bilang hak penggunaan, ya kan? Jadi boleh gunakan, boleh nyewa, boleh menggandakan, boleh bikin transformasi. Itu haknya ada di si pencipta. Gitu, itu namanya hak ekonomi gitu. Nah, hak ekonomi itu sesuatu yang bisa dialihkan baik seluruh maupun sebagian, atau bisa dilisensikan gitu. Nanti kita bicara soal si syarat lisensi itu seperti apa gitu kan. Dan selain hak ekonomi ada hak moral yang melekat secara abadi.
nggak pernah bisa ada akhirnya. Apa tuh hak moral? Hak satu buat disebut namanya di karyanya, mau itu nama asli atau nama panggung, ya kan, nama samaran, ya. Kemudian untuk memberikan judul dan mengubah judul karyanya gitu. Jadi kalau ada orang terus ngubah-ngubah judul karya orang itu nggak boleh, harus izin sama si penciptanya gitu kan. Dan hak juga untuk dia defend kalau ada mutilasi, ada perubahan, ada distorsi terhadap ciptaannya yang dia anggap merugikan dia sendiri gitu. Jadi ini juga berlaku bukan cuma buat seni rupa ya, buat hak cipta secara keseluruhan. Jadi dulu tuh aku bantuin almarhum Mas Krisya gitu, pernah lagunya dia gitu dipakai untuk suatu produk gitu yang nggak sesuai sama dia gitu. Jadi nggak boleh gitu, nggak izin gitu. Jadi saya nggak mau dipakai buat produk yang saya sendiri nggak mau itu diasosiasikan dengan produk itu, misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti bagus kan? Berarti kan seorang seniman tuh bukan cuma punya produk berupa karya fisiknya aja, tapi ada harta karun. Betul. Ada harta karun di balik suatu karya itu. Betul. Gitu, dia punya hak-hak gitu dimana bisa membuat dia punya hak-hak dan juga derivative works. Derivative works itu transformasi segala macam itu kan harus izin gitu kan. Tadi kan karena hak ekonomi kan, jadi pokoknya intinya semua eksploitasi dan pengolahannya itu harus izin dulu, dan izin itu hak dia mau kasih itu gratis atau berbayar. Kalau menurut saya sih seniman harus sejahtera ya, itu profesi yang mulia gitu. Bisa memberikan karyanya, bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak gitu. Jadi itu salah satu kelebihannya gitu. Tapi kemudian kita juga harus lihat gitu, ketika ngomong pencipta, jadi siapa nih yang bisa dapat si hak-hak itu? Ya kan, penciptanya siapa kalau dalam satu karya gitu kan? Siapa yang disebut sebagai pencipta? Ya kalau dia karya sendiri artinya penciptanya dia yang buat, ya kan? Tapi kadangkala ada juga karya yang dibuat atas pesanan. Jadi itu, aku mau dong dibikinin gambar, idenya mau bikin gambar gini. Jika tidak diperjanjikan lain, si yang bikin itu yang penciptanya. Artinya kalau diperjanjikan, penciptanya bisa berpindah. Bisa. Nah, makanya penting untuk punya perjanjian gitu, karena sebenarnya di undang-undang Indonesia tuh kan perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kalau kaosnya halal dibuat, ada pihak-pihaknya gitu. Jadi ketika menerima pesanan harus jelas gitu. Kalau tidak diperjanjikan lain ya tetap si penciptanya. Itu dia yang penciptanya. Kemudian gimana kalau dibuatnya bareng-bareng? Dibuatnya itu gimana sih gitu kalau buatnya bareng-bareng gitu, yang memimpin siapa, ya kan gitu. Kalau si yang memimpin siapa, yang ngelit siapa, yang merancang siapa. Nah itu ada perlu, kalau karya yang bareng-bareng itu perlu ada. Jadi itu terutama berlaku kalau tadi kita ngomong derivative works gitu, kita ada karya utama gitu, terus udah gitu ada yang mau buat versi, aku pengen bikin versi kartunnya deh gitu. Aku pengen transformasi menjadi diaplikasikan gitu ke produk tertentu gitu. Harus setuju dulu. Ini mau dianggap ciptaan bareng-bareng atau bagaimana? Karena derivative works-nya itu jadi karya cipta baru. Betul. Jadi harus diperjanjikan juga secara jelas ini punyanya siapa nih? Apakah ini dianggap ciptaan baru lagi dari yang buat, atau itu tetap melekat sama yang pencipta sebelumnya gitu ya. Waktu yang bikin bareng-bareng itu juga kadang-kadang kan teman-teman banyak yang pakai artisan gitu, ya kan, dalam bikin suatu karya gitu kan. Yang harus diperjanjikan yang merancang, yang punya, jadi penciptanya gitu. Ya kan, karena dia sebenarnya cuma kayak tukang buatnya gitu. Tapi kalau nggak diperjanjikan bisa jadi merasa punya. Oke, berarti penting banget ya untuk diperjanjikan itu ya. Jadi misalnya MOT nih, kerjasama sama seniman,
Berarti penciptanya tuh bisa dari MOT sendiri, bisa jadi bisa juga senimannya, tergantung diperjanjikan atau tidak gitu ya. Iya, apakah karya baru atau misalnya senimannya udah ada, dia bikin karya terus MOT pengen bikin dari karakter yang ada di lukisan itu, aku pengen bikin jadi sebuah karakter toys deh gitu. Iya kan? Berarti kan Iya. sebenarnya kan si penciptanya itu kan dari si karakter itu ya si seniman itu. Tapi ketika udah jadi toys gitu, itu kan jadi karya baru lagi. Ya kan? Ya. Nah, mau bagaimana gitu? Apakah saya lisensi artinya gitu? Ya. Iya kan? Jadi hak ekonomi itu termasuk hak untuk melisensikan. Artinya kalau dilisensi hak atas si karakter itu tetap pada si pencipta gitu, tapi orang yang menerima lisensi boleh bikin dan bisa mendapatkan pakai. ya, dan mendapatkan hak ekonomi juga dari situ ya. Ya, jadi mendapatkan dan di situ tentunya dia bisa minta royalti. Betul. Ya kan, pembayaran. Dan kalau ngomong lisensi, tadi aku bilang mau ingetin kalau lisensi itu ada aturannya ya di dalam undang-undang, harus dibikin tertulis dan didaftarkan buat efektifnya Ya. ke Direktorat Jenderal Haki. Karena seringkali juga terjadi gitu suatu dispute gitu atas aku udah dapet lisensi gitu. Tapi belum didaftarkan ke Dirjen Nah Haki. itu nggak berlaku gitu, bisa digugat keberlakuannya. Jadi penting banget buat teman-teman yang punya rencana buat melisensikan, menjalankan hak ekonominya untuk tahu apa-apa aja yang harus bisa dilakukan. Nah nih Bu, mau nanya dikit. Kalau misalnya kita bikin sesuatu tapi bukan dasarnya dari karya penciptaan orang gitu, kita bikin sesuatu dari folklore, dari kebudayaan, itu kita nggak usah bayar kemana-mana. Nah itu tuh memang begitu ya di undang-undang hak cipta gitu. Ya, tadi kan ada keberlakuan tuh yang namanya hak cipta gitu kan. Ya. Kalau udah lewat tadi seumur hidup plus 70 tahun jadi public domain. Jadi Oh, boleh oke. siapa aja pakai. Jadi kita nggak perlu bayar lisensi atau itu Nggak ke perlu, siapapun boleh ya. pakai kalau udah jadi public domain. Lihat aja pengumuman pertamanya kapan gitu. Kalau udah lewat boleh dipakai gitu. Nah, kalau kisah-kisah itu juga dilihat. Kalau kisah emang udah lama ya kemungkinan besar udah jadi public domain. Ya. Nah, ini menarik nih karena Art Jakarta 2025 yang lalu, ibu kita di sebelah sini baru launching project baru namanya BART yang diambil dari public domain yang ada mungkin 2000 tahun yang lalu ya. Mungkin boleh diceritain nggak ibu ini projectnya nih yang dari 2000 tahun yang lalu nih apa sih? Oke, thank you. Wah, Ibu tadi sangat menjawab semua pertanyaan yang ada di MOT kayaknya, Bu. Jadi nanti kita perlu banyak ngobrol perihal IP juga sih, dan semua perizinan. Kita berusaha untuk selalu menjaga setiap kali kita meng-create karya, atau yang tadi yang kayak Ibu bilang, ketika dari karya itu dikeluarkan dari karya lukisan menjadi art toys, dan kita berusaha untuk meregister itu menjadi sebuah nama baru yang akhirnya mungkin kepemilikan hak cipta tetap ada di mungkin kalau hak cipta itu yang harus melakukan senimannya ya Bu ya. Tapi ketika iya ya berarti begitu ya. Tapi kan hak cipta tuh sebenarnya langsung timbul, jadi nggak Ya, perlu nggak sebenarnya perlu nggak perlu dicatat gitu buat dapat haknya. Tapi banyak orang buat keperluan pembuktian, buat keperluan kapan sih pertama diumumkan, kapan sih nanti poinnya jadi public domain, dia catat. Beda sama nanti kita bicara soal gimana register. Plus saya nambah tadi sih kalau tentang folklore dan sebagainya, kita juga harus perhatikan ada yang namanya KI komunal, kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh daerah-daerah. Daerah tertentu. Ya, daerah-daerah tertentu. Nah, itu didaftarkannya oleh Ditjen Haki. Ya. Jadi kita bisa lihat ke websitenya Ditjen Haki apakah cita-cita tradisi atau gambar-gambar dan hal yang berkaitan dengan tradisi. Nah, itu kalau yang termasuk KI mungkin komunal. boleh cerita tentang Project BART BART dulu tadi ya, ya, biar oke. nanti kita bisa lihat Ya, jadi- kalau BART tuh didaftarinnya gimana? Apakah kita Ya. harus ke Israel untuk mendaftarkannya? Jadi BART itu sebenarnya adalah sebuah proyek yang memang diinisiasi dari kita MOT dan beberapa teman-teman yang memang punya
mungkin kita bisa bilang dalam ini panggilan untuk melakukan tadi yang kita sepakati bersama bahwa ketika kita diberkati kita pengen jadi berkat. Jadi kita karena kebetulan saya Nasrani, jadi saya Kristen, jadi saya juga coba untuk mengambil dari karakter-karakter Bible yang memang kita jadikan ke dalam mungkin kalau bahasa sekarang lebih relevan, lebih bisa diterima, yang ceritanya Nabi Musa kayak gimana sih gitu kan. Nabi Musa yang membelah laut itu digambarkan ke dalam sebuah karakter yang mungkin yang lagi tren lah di sekarang gitu. Nah jadi sebenarnya awal dari situ menjadi menarik ketika dibilang saya harus izin nggak ya ke Israel, atau saya harus izin ke Roma, atau izin kemana untuk dari kemana gitu kan. Izin ke Tuhan gimana atau caranya izin ke Tuhan gimana caranya gitu kan. Dan tapi ya pasti memang kalau tadi Rio juga tanya tentang project itu, ya memang tuh project itu ya tadi kita pengen banget bahwa kita punya tujuan ke depan bahwa memang dari project ini kita pengen membuat banyak generasi sekarang yang mungkin udah ngeliat Bible bentuknya buku tulisan kecil-kecil dan saya malas banget bacanya, tapi coba untuk di-trigger dari sebuah karakter yang memang lebih mudah diterima supaya mereka ya nanti mungkin panjang ya kalau kita bicara soal IP ya, karena IP itu pergerakannya akan sangat luas, dari art toys bisa menjadi movie, bisa menjadi yang nantinya dengan tujuan awal kita, idea awal kita untuk men-spread berkat kepada banyak orang dimulai dari situ. Betul. Gitu. Tapi kalau di sini konteksnya kita bicara soal IP jadi seru ya, kalau misalnya kita jadi bicara bisa kemana-mana, jadi kemana-mana. Jadi bisa kemana-mana, tapi nggak perlu bayar lisensinya. Tapi yang ini kita daftarkan juga sih Bu, kita daftarkan sebagai dari karakter namanya, sebagai brand berarti Bart-nya itu, dan memang di dalam situ kita juga tulis bahwa ada part bagian dari kreatornya, kita bilang kreatornya di sana, kayak gitu sih. Kalau yang biasanya kita lakukan ya kalau dari MOT, cuma mungkin memang harus banyak ngobrol. Atau mungkin jangan-jangan ada undang-undang ya untuk mendaftar ke Tuhan atau apa gitu ya. Oke, itu sih. Gimana kalau untuk itu? Padahal udah benar ada multi layers protection. Benar. Jadi sebenarnya tadi kan ada hak cipta gitu. Tapi kalau kita bikin karakter, terus tadi kan saya bilang kan bahwa ada yang namanya hak kekayaan industri, antara lain pendaftaran merek gitu. Kalau hak cipta tadi kan ada jangka waktunya ya. Setelah itu public domain. Bagaimana caranya untuk memprotek supaya aku masih bisa dapat royalti nih, aku masih bisa dapat cuan kalau istilahnya Rio gitu kan dari karya saya, yaitu mendaftarkan si karakter baik nama atau image-nya sebagai merek. Ya. Karena kalau merek itu perlindungannya 10 tahun dan bisa terus diperpanjang. Dan sebenarnya kalau kita hitung-hitungan gitu biaya pendaftaran mereknya juga di-compare sama rencana mungkin plan-nya mau dibikin apa gitu, the business plan of this characters gitu, sedikit banget sebenarnya, tapi will give you the protection. Gitu. Jadi itulah yang dilakukan beberapa perusahaan media besar gitu. Itu yang dilakukan adalah dia bikin terus continue revisi karakternya macam-macam gitu kan. Ya bisa panjang terus ya. Terus panjang gitu, us public domain tapi nanti ngelanggar undang-undang merek nih karena karakternya ada nama. Betul. Gitu kan. Ketika dia misalnya contoh Mickey Mouse lah gitu ya. Gitu kan pasti orang nggak pakai yang Steamboat Willie yang lama gitu, yang tahun 28 udah modelnya udah baru sekarang ya. Yang model baru itu dia pakai ditulis ada Mickey gitu, lah itu terprotek sebagai merek juga. Jadi udah ada hak cipta dilindungi tapi ada merek juga. Iya, Beng, lu nggak tertarik Beng bikin karakter Beng? Nih kayaknya cuan mania nih Beng. Tertarik atau enggak? Sebenarnya udah. Nah, lagi-lagi karena menarik nih. Lagi-lagi karena tadi gue udah memasuki fase di mana gue udah menerima diri gue sebagai orang yang multi passionate dan banyak banget yang pengen gue bikin, dan gue juga tidak mau membatasi diri gue sebagai hanya ini gitu. So faktanya selama 2 tahun, hampir 3 tahun terakhir ini gue sedang mencoba menghidupkan juga sebenarnya sebuah karakter yang lahir dan terinspirasi bahkan sebelum gue fokus di seni rupa. Sebenarnya gue mulai fokus di seni rupa itu cemplung bersama kalian Ruci pameran-pameran itu 2017. Tapi sebelumnya sebenarnya 2016 itu gue sempat mengeluarkan single lagu judulnya Aura, waktu itu terinspirasi dari anak gue. Dan untuk promosi lagu itu gue mau menciptakan sebuah karakter gitu yang namanya Wawa. And then selama gue 2017 sampai 2022 gue fokus di seni rupa, ngelukis, pameran sana sini. Itu karakter itu
ya hiatus aja gitu, dia tidur aja gitu sampai akhirnya sekitar 2023 teman-teman GCAF akan mengadakan GCAF yang pertamanya, and then waktu itu Sani dan Ijal waktu itu pada saat itu masih di GCAF menawarkan gue untuk Bang mau ikutan nggak GCAF gitu. Nah saat itu gue berpikir kayak GCAF ya gitu, gue bisa ngapain ya hal lain, masa gue bikin hal yang sama gitu dengan dengan kompartemen yang ini which is Divine Art gitu. Keluarlah si sementara gue masih punya banyak hal yang pengen gue explore, and then gue jadi terinspirasi dan jadi termotivasi lagi. Mungkin ini waktunya untuk bawa lahir lagi gitu. Mantap. Akhirnya sejak 2003 gue punya presentasi di GCAF. Dari situ gue pribadi bersama partner waktu itu sempat dibantu Andra juga untuk kita ekspor di produk, and then kita tahun ini juga bikin toys juga gitu. Dan sudah didaftarkan juga namanya. Mantap. Di Aki. Ini ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman nih? Kita waktunya udah mau habis. Saya cuma kasih 2 pertanyaan mungkin dari teman-teman. Ya, silakan. Iya, ini harusnya 4 jam. Tom. Halo, nama saya Wina. Saya ilustrator juga. Oh, Wina, ilustrator. Halo Wina. Ya, halo. Yang timbul di pertanyaan saya ada 2. Saya belum terlalu nangkep bedanya lisensi sama hak ciptanya gitu, Bu. Jadi kalau boleh diklarifikasi. Yang kedua, kalau misalkan kita menggunakan karya dari public domain atau tadi misalkan terinspirasi sama karya tradisi di Indonesia kan kerap kali. Ada nggak ya hal-hal yang mungkin secara legal tidak diatur tapi secara etis perlu diperhatikan? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi mungkin, jadi dijawabnya sekalian. Teman-teman seniman, aman? Aman jiwa? Aman. Nyebut merek. Aman jiwa. Aman jiwa. Oke, bisa dijawab dulu mungkin, Ibu Dea. Ya, terima kasih. Nah, tadi yang belum jelas hak cipta sama lisensi gitu kan ya. Jadi tadi kan kalau ketika kamu membuat karya sudah jadi, itu kan otomatis kamu dapat hak cipta gitu. Nah, hak cipta itu kan menimbulkan hak ekonomi dan hak moral seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, hak ekonomi itu termasuk memberikan lisensi untuk penggunaan. Jadi harus dibedakan ketika ada satu karya, orang membeli karya gitu, lukisan gitu atau drawing kamu gitu. Dia hanya membeli fisiknya aja. Tadi kayak Abeng bilang gitu, jual putus gitu kan. Nah, nggak ada jual putusnya, itu adalah dia cuma jadi pemegang hasil karya. Tapi dia tidak memegang hak ciptanya. Hak ciptanya tetap ada pada kamu sebagai si pencipta. Nah, ketika ada orang yang mau, dan kamu tuh punya hak buat membuat lagi hal yang sama, karena itu hak kamu buat bikin itu gitu. Terus ketika ada yang bilang, aku mau deh pakai gambar kamu buat dipakai di produk tertentu gitu. Nah, itu namanya kamu melisensikan. Nah, untuk lisensi itu kamu harus bikin suatu perjanjian. Karena syaratnya memang harus tertulis. Betul. Perjanjian di mana saya melisensikan, saya memperbolehkan karya ini dilampirkan gitu, karyanya gitu untuk dipakai buat keperluan apa, jangka waktu berapa lama. Karena itu akan menentukan kamu dapat royaltinya berapa. Gitu. Kalau misalnya orang yang bilang kayaknya saya udah seneng banget sama gambar ini atau karakter yang ada di dalam ilustrasi kamu, saya mau pakai itu jadi maskot produk di perusahaan saya gitu, boleh dibeli nggak? Gitu. Ya itu bentuknya ada pengalihan hak. Gitu, Jadi kontrolnya udah pada yang bersangkutan dong. hak cipta tuh memang lahir langsung, tapi memang ada lisensi yang bisa di-extend gitu ya, tergantung dari motivasi awalnya apa, kira-kira gitu. Waktunya terbatas teman-teman. Tadi masih ada pertanyaan satu lagi masih ya? penggunaan yang tradisional. Oh iya, penggunaan tradisional, Iya, benar. penggunaan tradisional. Tadi saya sempat bilang mengenai KI komunal, ada pendaftarannya di Ditjen Haki, itu bisa dilihat, itu berdasarkan daerahnya mana. Di website Ditjen Haki ada Bu ya? Ada, jadi lihat di website Ditjen Haki itu ada pendaftaran komunal dari daerah-daerah. Kemudian ada yang namanya indikasi geografis juga.
Nah, indikasi geografis itu sebenarnya kayak merek gitu, tapi yang punya tuh jadi pemerintah daerah gitu. Jadi ciri nama. Jadi misalnya mau bikin empek-empek Palembang gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bahannya tuh di situ ada, mesti pakai ikan apa. Jadi nggak boleh bilang empek Palembang Kalau nggak pakai itu. padahal isinya tuh bukan itu gitu. Berarti kita bisa juga ya bikin cilok Bekasi. Nah, Kita itu bikin merek, cili. itu bukan indikasi merek. geografi. Iya kan? Jadi itu ada pendaftarannya juga gitu. Jadi sering-sering lihat gitu di situ gitu. Terima kasih para pembicara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu semua untuk pembicara kita. Ini banyak banget yang masih bisa dibahas. Mungkin Indo Art Now, Tom, bisa dibikin series yang lebih panjang. Kita bisa bahas satu-satu tadi baru. Jadi udah kelihatan snipletnya ya. Ada hak cipta, ada merek, masih banyak lagi turunan yang kita bisa bahas. Yang pasti kita hari ini bisa ngelihat bahwa hak kekayaan intelektual, bahasanya nggak populer ya. Kalian lebih seneng denger istilah bahasa Inggrisnya ya. Intellectual property right sama aja. Itu tuh itu sangat penting untuk karya seni itu sendiri, untuk bisnis seni rupa, dan merupakan bagian yang nggak terpisahkan ya. Dan apalagi perkembangan zaman sekarang sampai ke depannya nanti, IPR itu akan menjadi kunci untuk perkembangan dunia seni rupa. Dan tadi kita banyak dengar cuan, berarti menjadi tonggak penting untuk kesejahteraan seniman juga, harapannya begitu ya. Selain itu yang paling penting lagi juga dengan perlindungan intellectual property rights ini, IP ke depannya itu bisa menjadi bentuk sarana demokratisasi seni rupa. Jadi seni rupa itu bukan punya hanya kalangan tertentu di dalam kelas tertentu, tapi masyarakat yang lebih luas bisa mengenal seni rupa. Aku akan tutup dengan sebuah fun fact lucu bahwa IPR, Intellectual Property Rights itu sekarang lagi dikembangkan untuk bisa menjadi jaminan di bank. Nah, ngomongin cuan, sebenarnya itu udah ada dari peraturan pemerintah dari tahun 2000 nomor 24 tahun 2022 sebagai perkembangan dari pelaksanaan dari Undang-Undang 24 2019 tentang ekonomi kreatif. Nah, tahun 2025 kemarin ada peraturan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif nomor 5 2025 mengenai penilaian kekayaan intelektual yang menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan nilai ekonomi dari aset kekayaan intelektual itu. Jadi di situ sedang digodok dan diatur bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap karya seni dan IPR itu, sehingga nanti seniman maupun Museum of Toys misalnya sebagai pendaftar hak ciptanya bisa mengajukan bank loan dan menjadikan IP ini menjadi jaminan. Mantap kan? Jadi bukan ngomonginnya berarti cuan-cuan mulu, tapi realistis bahwa pencipta-pencipta ini juga perlu hidup yang sejahtera, karena menyampaikan dan mengulang yang Ibu Deyang bilang bahwa IP itu sama dengan harta karun. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Talknya selesai di sini, tapi kita bisa connect terus, saling ngobrol dan tukar-tukar pikiran. Selamat siang semuanya.